Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sukma, unit kerja UPT SDN 195 Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pinrang tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan. Di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan refleksi dari koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Dalam penerapan koneksi antar materi ini, saya dituntun untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan pemandu, yaitu bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sahabat guru hebat Indonesia, peran saya sebagai seorang coach di sekolah. Sebagai seorang coach di sekolah, maka kita harus melakukan 3 pemetaan kebutuhan belajar, yaitu berdasarkan minat murid, kebutuhan belajar murid, dan profil belajar murid. Pemetaan ini sebagai data bagi coach saat proses coaching. Selain pemetaan kebutuhan belajar, kita juga harus mengembangkan 5 KSC, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, dan pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Serta terdapat pula teknik stop dan mindfulness yang dapat dilakukan untuk membuat suasana lebih kondusif dan segar. Berikutnya, sedangkan untuk keterkaitan adalah sebagai seorang guru, keterkaitan dalam coaching haruslah dimiliki dalam memimpin pembelajaran di sekolah dengan memahami segala prinsip seorang coaching. Seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki keterampilan coaching sudah tentu akan dapat mengembangkan kompetensi diri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan segala kebutuhan murid untuk menuntun segala kekuatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar saya. 1. Reflektif pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Coaching merupakan suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coach. Atau proses coaching ini harus ada komunikasi 2 arah, di mana coach lebih aktif berbicara dan coach lebih aktif mendengar. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa coach yang harus datang ke coach untuk dibantu untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip-prinsip coaching, yang pertama adalah kemitraan, di mana posisi coach terhadap coach adalah mitra.
proses kreatif melalui percakapan dua arah, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi, pemberdayaan rekan sejawat, dan percakapan diakhiri dengan rencana tindak lanjut selanjutnya yang akan dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi Ki Hajat Dewantara, menurut dia, proses coaching sebagai media pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang akan ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Menurut dalam sistem Among, ing ngarso suntulodo, ing madya mangungkarso tutuhuri handayani, sebagai semangat yang menguatkan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan kekuatan coaching dan kompetensi inti coaching. Berikutnya, kehadiran penuh atau presence. Kehadiran bisa hadir utuh bagi SOS atau di dalam coaching disebut presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras di saat melakukan coaching. Adapun di segi mendengarkan aktif, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara dalam coaching. Mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan diajukan oleh coach harusnya menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi coaching. Percakapan berbasis coaching dengan bentuk tujuan menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Atau identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini dengan menghubungkan dengan fakta-fakta. Atau rencana atau aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan yang bertujuan memberikan dampak langsung kepada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik ini perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran berpihak pada peserta didik. Beberapa prinsip supervise akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi: 1. Kemitraan. 2. Konstruktif. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif. 6. Berkesinambungan. Dan yang ketujuh, komprehensif. Siklus dari supervise klinis pada umumnya meliputi 3 tahapan, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selanjutnya, guru hebat Indonesia. Perasaan saya terkait pengalaman belajar. Pertama-tama saya cemas. Pada awalnya saya merasa cemas ketika masuk di modul ini tentang coaching karena saya khawatir takutnya kesulitan memahami modul tersebut. Kemudian saya senang karena saya secara perlahan dalam mempelajari modul ini dan telah melakukan kegiatan coaching dengan teman-teman CGP. Terakhir, saya optimis dengan berbekal pengalaman dan semangat yang kuat, optimis untuk melakukannya di lingkungan sekolah dan kelas.
Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Hal ini sudah baik adalah pemahaman mengenai coaching dan telah dilakukan saat berkolaborasi dengan teman CGP dengan mempraktikkan coaching dengan alur serta yang sesuai dengan prinsip coaching dalam sesi ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach maupun coaches maupun observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah keterampilan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi lebih akurat terhadap masalah yang dihadapi oleh coach sehingga dapat menemukan solusi yang baik akan permasalahannya dan diharapkan ke depannya akan menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Terkait dengan kematangan pribadi dan kompetensi diri. Dalam mempelajari dan memahami coaching tentu akan menambah pengetahuan, kompetensi dan kekuatan sebagai tenaga pendidik. Kompetensi saya telah berkembang dengan mampu mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur serta baik menjadi coach, dan observer. Saat menjalankan coaching, saya harus mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga dapat memunculkan kematangan diri dan kekuatan agar dapat bertindak sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis implementasi dalam konteks CGP atau calon guru penggerak, saya ambil ada beberapa tahapan, yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya secara jauh. Kemudian, mengolah materi yang telah dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga bisa menggali wawasan yang baru. Selanjutnya, menganalisis tantangan sesuai dengan konteks dan memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang akan dan yang telah diidentifikasi. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.